Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak siswa baru SMP Sila Dharma tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung di SMP Sila Dharma Denpasar. Perkenalkan, nama Ibu Nikoma Lestariani SPD. Jadi jabatan di sekolah itu kepala sekolah. Kemudian mata pelajaran yang diempu yaitu pelajaran IPA. Jadi Ibu mengajar di kelas 9. Kemudian untuk alamatnya Desa Keramas, Gianyar. Nah, kalau ada apa-apa silakan kalian hubungi nomor telepon Ibu yaitu 085 738 917 976. Nah, Ibu akan membawakan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, mungkin timbul pertanyaan, apakah itu kesadaran, apakah itu berbangsa, dan apa itu bernegara? Nah, ini adalah pertanyaan yang mendasar bila melihat judul materi yang wajib diterima oleh siswa baru. Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang yang dalam terbangun atau terjaga dan mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Ada dimensi mental, psikis di dalamnya. Berbangsa itu adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, nasib, suku, adat, ras, sejarah, budaya, dan lainnya yang terikat landasan moral, etik, akhlak dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Bernegara itu adalah sekumpulan orang yang mendiami satu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Di era globalisasi ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, diantaranya ada tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lainnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Nah, hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati adalah semakin menipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ, pemuda telah melakukan langkah nyata dalam melakukan bela negara. Nah, kita lanjut tentang kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain ada 1. Cinta tanah air. Nah ini karena negeri kita luas akan sumber daya, ini perlu kita cintai, kita dapat mewujudkan semua itu dengan cara apa? Dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, dan menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di internasional. Yang ketiga, itu Pancasila. Ini merupakan ideologi yang diwariskan dari hasil perjuangan para pahlawan. Pancasila ini bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya pada acara SEA Games, jadi para atlet itu bekerja keras mengharumkan nama negara. Walaupun mereka harus merelakan dan mengorbankan waktunya untuk bekerja. Yang mana para atlet ini tidak hanya menjadi seorang atlet aja, tetapi dia juga memiliki pekerjaan yang lain. Nah, begitu juga dengan supporter yang menghabiskan waktunya, mereka rela antri untuk mendapatkan tiket dan mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima itu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.
Selanjutnya, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari sistemling, membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Nah, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia itu sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Kemudian, menggunakan produksi dalam negeri. Agar apa? Agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Selanjutnya, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan ke sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lainnya menuju sikap toleran, yang artinya menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, ini dibagi menjadi dua. Satu, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya Jerman pada masa Hitler. Yang kedua itu adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah 1. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Ini tidak bagus ya. Yang kedua itu ada chauvinisme, ini menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme. Nah, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini juga tidak bagus ya. Nah, yang keempat, provinsialisme. Ini sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Selanjutnya, sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-Dien dan Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lainnya. Nah, sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah dan putus. Implementasi
sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Selanjutnya, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, itu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini beberapa gambar tentang toleransi dan hidup rukun adalah contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan. Kemudian, pada masa COVID-19 nih kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Selain itu juga menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, kemudian menggunakan hand sanitizer. Nah, sekian materi dari Ibu. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan jika bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan dalam link yang akan Ibu berikan nanti. Terima kasih. Om Santi 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 Om.